Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Rediansa, NIM D1C123030, kelas R02, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian produksi bersih. Yang dimana soal yang pertama adalah jelaskan konsep dasar produksi bersih. Jawabannya adalah produksi bersih adalah clean air production adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, sekaligus mengurangi timbulan limbah dan pencemaran sejak sumbernya. Intinya itu produksi bersih mencegah limbah sebelum terbentuk, bukan mengelola limbah setelah jadi. Manfaat utamanya adalah mengurangi biaya produksi, kemudian mengurangi dampak lingkungan, kemudian meningkatkan daya saing produksi, dan kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 2, buatlah diagram alir teknik-teknik produksi bersih menurut USAID. Sini ada diagram alir teknik-teknik produksi bersih menurut USAID, yaitu produksi bersih yang dimana ada good housekeeping, optimasi proses, substitusi bahan. Good housekeeping ada perbaikan SOP, pemeliharaan, pengurangan tumpahan. Kemudian optimasi proses itu pengaturan suhu, waktu dan tekanan. Kemudian ada efisiensi energi. Terus ada substitusi bahan, yang dimana bahan baku ramah lingkungan, kemudian pengurangan bahan berbahaya. Selanjutnya ada modifikasi peralatan, kemudian daur ulang dan guna ulang. Selanjutnya minimasi limbah, dan hasilnya itu lingkungan lebih baik. Baiklah, soal selanjutnya itu nomor 3, jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Kendala, ada beberapa kendala utama lain, ada beberapa kendala dalam penerapan produksi bersih. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Itu yang dimana industri belum memahami manfaat produksi, yang dimana industri belum memahami manfaat produksi bersih. Kemudian yang kedua, biaya investasi awal, yang dimana perubahan teknologi dianggap mahal. Kemudian ada keterbatasan teknologi, yang dimana alat produksi lama tidak mendukung efisiensi. Kemudian ada nomor 4, yaitu sumber daya manusia terbatas, yang dimana kurang tenaga ahli dan kurang perhatian. Selanjutnya itu nomor 5, komitmen manajemen rendah, yang dimana fokus pada keuntungan jangka pendek. Selanjutnya yang keenam, regulasi dan pengawasan lemah, yang dimana tidak ada dorongan kuat dari pemerintah. Selanjutnya itu soal nomor 4, menurut UNEP 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Di sini jawabannya adalah jenis limbah industri menurut UNEP 2002. Yang pertama itu limbah padat, contohnya ampas, sisa bahan baku kemasan. Dampaknya itu pencemaran tanah. Kemudian yang kedua ada limbah cair, contohnya air cucian, air proses. Dampaknya itu pencemaran air dan ekosistem. Kemudian yang ketiga limbah gas, contohnya asap, uap, gas buang. Dampaknya itu pencemaran udara, efek rumah kaca. Yang kemudian keempat, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya itu bahan kimia dan pelarut.
Dampaknya itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kemudian jawaban dari soal nomor 5, di mana soalnya buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan munculnya limbah, jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada proses produksi tersebut, serta buat studi kelayakan dari opsi-opsi bersih yang ditentukan. Baiklah, jawaban nomor 5 ada yaitu di sini ada diagram alir skema produksi agroindustri pengolahan kopi yang di mana tahap pertama panen kopi, kemudian sortasi, kemudian dilakukan pengupasan kulit kopi, kemudian memasuki proses fermentasi, kemudian melakukan pencucian, kemudian pengeringan, kemudian penggilingan biji kopi, yang kemudian menjadi bubuk kopi. Selanjutnya ada identifikasi limbahnya, yaitu tahap proses, ada sortasi, jenis limbahnya, biji rusak, kemudian pengupasan jenis limbahnya, kulit kopi, kemudian tahap proses selanjutnya fermentasi dan pencucian, jenis limbahnya air limbah organik, kemudian tahap proses pengeringan, jenis limbahnya debu. Selanjutnya ada opsi produksi bersih. Opsi yang pertama itu kulit kopi dimanfaatkan sebagai kompos dan pakan ternak. Opsi kedua, air pencucian digunakan ulang. Opsi ketiga, optimasi waktu fermentasi untuk mengurangi limbah cair. Kemudian opsi keempat, pengeringan menggunakan energi surya. Kemudian ada studi kelayakan opsi produksi bersih, di mana aspek teknis, kemudian hasilnya mudah diterapkan. Ada aspek ekonomi, hasilnya biaya rendah, nilai tambah dari limbah. Kemudian ada aspek lingkungan, hasilnya mengurangi pencemaran air dan tanah. Kemudian eh, kemudian aspek sosial, hasilnya dapat diterima masyarakat. Kemudian kesimpulan dari nomor 5 yaitu opsi produksi bersih layak diterapkan karena menguntungkan secara ekonomi dan ramah lingkungan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.